Kisah Nabi Muhammad bagian 124, seruan Rasulullah agar bekerja. Di Madinah masih ada orang-orang Muslim yang hidup tanpa rumah dan tanpa pekerjaan. Mereka ini tinggal di masjid dan hidup tenang dari harta zakat yang diberikan oleh orang lain. Setiap hari yang mereka lakukan adalah berzikir dan sholat di masjid. Sebagian masyarakat sangat menghormati orang-orang yang tiada henti-hentinya berzikir, sholat, dan berdoa itu. Rasulullah menemukan salah seorang di antara mereka yang benar-benar menghususkan dirinya untuk beribadah. Orang itu terlihat begitu kurus karena sholat setiap siang dan malam hari. Rasulullah juga melihat kekaguman orang-orang kepada laki-laki tadi. Dahi Rasulullah sedikit berkerut sehingga beliau bertanya kepada orang-orang, siapa yang memberi dia makan? Saudaranya ya Rasulullah, jawab seseorang. Saudaranya itu jauh lebih ahli ibadah daripada dia, demikian sabda Rasulullah. Setelah itu Rasulullah pun menghimbau semua orang yang hidup menganggur agar mau bekerja. Jika kita masih mempunyai kaki dan tangan, tidak ada alasan untuk tidak bekerja. Yang terbaik bagi seseorang adalah makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Rasulullah menceritakan kisah Nabi Daud. Walaupun dia seorang raja yang berkuasa, dia tetap makan dari hasil pekerjaannya sendiri. Maka tersentaklah orang-orang, ternyata ibadah itu mempunyai arti sangat luas. Bekerja untuk menafkahi keluarga termasuk ibadah besar jika diniatkan dengan ikhlas karena Allah semata. Sejak itu kaum muslimin pun bekerja dengan giat. Apapun yang halal mereka kerjakan, apalagi banyak ladang-ladang gembala dan sumur-sumur peninggalan orang Yahudi yang kini menjadi milik kaum muslimin. Bekerja sebagai gembala, pencari kayu bakar dan pembuat tembikar jauh lebih baik daripada orang yang terus berdiam diri di masjid hanya untuk berzikir. Rasulullah adalah teladan kesungguhan yang sempurna. Apabila beliau telah memusatkan perhatiannya pada ibadah, maka dipusatkanlah perhatiannya sepenuhnya. Dan apabila melaksanakan suatu pekerjaan lain maka takkan beliau sudahi pekerjaan itu sebelum benar-benar selesai. Gelombang larangan minum khamr. Setelah itu muazin Rasulullah berseru, setelah azan. Orang mabuk jangan ikut sholat. Maka banyaklah kaum muslim yang mulai mengurangi minum khamr sedapat mungkin. Namun Umar kembali berkata lagi, ya Allah jelaskanlah kepada kami hukum khamr itu. Jelaskanlah dengan tegas ya Allah. Hal ini menyesatkan pikiran dan harta. Umar berkata begitu karena pernah ada sekelompok muslimin Ansor dan Muhajirin yang berkelahi sambil mabuk. Khamr betul-betul membuat mereka saling menarik janggut dan memukul kepala orang lain. Akhirnya turun ayat yang melarang khamr dengan tegas, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, meminum khamar, berjudi. Berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Maidah, 5:90. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan jalan meminum khamar dan berjudi. Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Surah Al-Maidah, 5:91. Begitu ayat ini turun para sahabat langsung menghentikan kebiasaan minum khamr. Semua umatku selamat kecuali orang-orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan, hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk orang-orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan adalah orang yang dengan bangga menceritakan perbuatan hinanya agar mendapat pujian serta kekaguman dari teman-temannya. Gelombang kerajaan Romawi dan Persia. Saat Rasulullah hidup, ada dua kerajaan besar yang saling bermusuhan, yaitu Romawi dan Persia. Perang di antara keduanya menghasilkan kemenangan yang silih berganti. Pada suatu saat Romawi yang menang, pada saat yang lain Persialah yang menaklukkan lawannya. Pada mulanya Persia yang menang, mereka menguasai Palestina dan Mesir. Menaklukkan Baitul Maqdis atau Yerusalem dan berhasil merebut salib besar, The Truth Cross, yang disucikan orang Romawi yang beragama Kristen. Setelah itu berganti Romawi yang menang. Mereka berhasil merebut kembali Mesir,
Syam, dan Palestina. Heraklius, Kaisar Romawi saat itu memenuhi nazarnya dengan berziarah ke Yerusalem sambil berjalan kaki untuk mengembalikan salib besar ke tempatnya semula. Nama dua kerajaan besar itu benar-benar menggetarkan hati para penguasa-penguasa kecil di daerah sekitarnya. Tidak ada sebuah kerajaan kecil pun yang mempunyai pikiran untuk menentang kehendak kedua kekaisaran itu. Yang mereka inginkan adalah berdamai dengan keduanya. Termasuk hal itulah yang selama ini telah dilakukan oleh negeri-negeri Arab. Yaman dan Irak berada di bawah pengaruh Persia. Sementara itu Mesir sampai ke Syam di bawah kekuasaan Romawi. Bersambung bagian 125.